Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, saya sekarang berada di lokasi Miri Panji di Dukuh Setumbal, Desa Juruk, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Bagaimana kisah dan cerita tentang Punden Miri Panji ini? Simak terus di channel YouTube Tonatan TV, channel jalur sejarah dan budaya. Sedulurku sekalian, pada tahun kemarin kita telah menelusuri satu buah situs yang berada di Juruk Soko, di Dukuh Nggungan, yakni tentang keberadaan Pangeran Papak. Ada yang menyebut Pangeran Papak Panjalu yang berasal dari Kediri. Kalau kaitannya dengan asal Kediri, saya semakin yakin karena ada satu petilasan atau satu punden yang berada di Dukuh Setumbal, Desa Juruk, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Di situ ada nama Miri Panji. Nah, Panji, jadi ini yang menguatkan saya bahwa keyakinan saya bahwa keberadaan Pangeran Papak kemungkinan juga sebuah kisah atau perjalanan cerita Panji. Namun saya belum bisa menggali lebih jauh tentang keberjalanan Pangeran Papak ini dari Dukuh Setumbal ini dulu lalu ke Nggungan, atau dari Nggungan ke Setumbal dan selanjutnya. Namun diperkirakan atau juga diyakini oleh masyarakat, keberadaan Miri Panji adalah sebuah tumbal, yakni tumbal agar masyarakat di sekitarnya ayem tentrem, atau nanti anak turun dari Pangeran Papak yang berada di wilayah tersebut ayem tentrem, itu yang diinginkan. Maka di situ ditanami satu tumbal. Tumbal tersebut berasal dari kemiri yang kemudian menjadi pohon dan disebut dengan Miri Panji. Itu yang saya dapat dari cerita masyarakat sekitar. Punden Miri Panji terletak, kalau dari jalan raya, berada di sebuah putuk, di sebuah tikungan di Dukuh Setumbal, Desa Juruk, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Sebetulnya kalau penelusuran tentang situs-situs di daerah ini, sepertinya saya kembali ke kampung halaman, karena pada waktu masa kecil dulu saya juga sering bermain di sini. Bahkan belum lama ini saya juga sering datang ke lokasi Miri Panji ini. Tetapi pada waktu kedatangan saya kemarin, tahun-tahun kemarin, ini belum dibangun. Sekarang sudah ada satu buah joglo yang berdiri di Punden Miri Panji ini. Sejak dahulu memang Punden Miri Panji masih dipakai untuk upacara spiritual adat yang berkembang di wilayah tersebut. Misalnya ada orang mantu atau punya hajat lain, ini selalu membuang atau mengirim dalam tanda petik atau cetak miring beberapa ubur rampen kepada punden ini sebagai bentuk wujud permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar hajatnya tercapai, atau agar hajatnya bisa berjalan lancar, tidak ada rubedo lir ing sambi kolo. Sedulurku sekalian, keberadaan Pangeran Papak yang berada di Soko ini sudah saya ceritakan pada tahun kemarin. Banyak sekali tentang kisah-kisah yang disangkut pautkan atau berhubungan dengan Pangeran Papak. Namun beberapa waktu kemarin saya juga menemukan sebuah cerita digelari Pangeran Papak karena jari-jari empat atau empat jarinya ini adalah papak. Jari tangan, empat jari tangan adalah papak atau sama, budel-budel, mungkin demikian. Sehingga orang menyebutnya adalah Pangeran Papak. Nama Panji
nama Panji merupakan sebuah nama bangsawanan dari Kediri atau mungkin demikian. Seperti yang berada di Wengker, penguasa Wengker senantiasa disebut dengan Haji Wengker. Layaknya seorang bangsawan kalau berada kepada wilayah di mana rakyatnya berada atau kawulanya berada, tentunya dia memberikan sesuatu bebungah kepada para kawulo. Termasuk juga Pangeran Papak. Beliau memasang tumbal di wilayah ini sebagai tanda agar masyarakat yang berada di wilayah kekuasaannya bisa ayem tentrem. Tetapi latar belakang pemasangan tumbal di wilayah sini saya belum bisa mencari lebih jauh. Mungkin pada waktu nanti bila saya sudah menemukan alasan Pangeran Papak menanamkan tumbal di wilayah ini, akan saya kupas lebih lanjut di video channel YouTube Tonatan TV ini. Seperti halnya Syekh Subakir umpama memasang tumbal di Gunung Tidar, karena keberadaan pada waktu itu, keberadaan tanah Jawa dengan latar belakang yang banyak kerusakan atau bentuk-bentuk ketidak bisa dihuni oleh bangsa manusia, demikian kisahnya. Apakah mungkin juga ketika Pangeran Papak memasang tumbal di wilayah ini, mungkinkah yang terjadi pada waktu itu keberadaan di wilayah Juruk atau Soko berbentuk rawa atau bagaimana? Nah, ini yang perlu kita cari latar belakangnya. Lepas dari itu semua, sedulur, pada waktu dahulu bila orang punya hajat atau orang mantu atau ketika ada pementasan kesenian lupa tidak pamit atau tidak ngirim kepada punden Miri Panji ini, kadang-kadang diingatkan oleh penghuni Miri Panji yang berbentuk harimau, kadang mengelilingi rumahnya atau nampak di sekitar rumah yang punya hajat atau nampak di sekitar pagelaran kesenian tersebut. Ini yang diyakini masyarakat pada waktu lalu. Namun saat ini berangsur-angsur karena sudah banyaknya kemajuan zaman, akan berbeda lagi keberadaannya punden Miri Panji ini. Bahkan dengan dibangunnya bentuk joglo di punden Miri Panji ini, bisa lebih jenak atau lebih enak bagi mereka-mereka yang ingin melaksanakan tirakat atau upacara spiritual di punden Miri Panji Setumbal Juruk Soko Ponorogo. Oke, sedulur sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya teriring satu ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.